Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Herlin. Saya mahasiswi dari STI KBP Padang jurusan S1 Manajemen. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 dari metode penelitian saya yang berjudulkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan Mitsubishi Outlander di PT Dipo Padang. Untuk pendahuluan di bab 1 ini, saya akan membahas perilaku seseorang, di mana perilaku seseorang dalam melakukan pembelian dapat dikatakan sesuatu yang unik. Kenapa demikian? Hal tersebut dapat dikatakan unik karena sudut pandang dari sikap seseorang terhadap objek itu berbeda-beda. Para ahli pun mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah suatu tindakan dari konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk. Nah, di sini ada 3 faktor yang menentukan pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Nah, faktor yang pertama adalah kualitas produk itu sendiri. Yang kedua ada harga produk, dan ketiga merek produk. Kualitas produk tentunya menjadi acuan utama bagi pembeli sebelum melakukan keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. Dan harga pun juga menjadi pertimbangan bagi konsumen. Dan yang ketiga, merek produk itu sendiri. Karena kita ketahui merek produk merupakan simbol kesuksesan dari produk itu sendiri. Dan selanjutnya, ada juga 3 faktor pengembangan yang ditetapkan oleh beberapa ahli, yaitu Asael dalam Sodik 2004, yaitu yang pertama ada faktor stimuli yang menunjukkan penerimaan informasi dan pemrosesan informasi yang terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari media iklan, atau orang terdekat, atau pengalamannya sendiri. Nah, yang kedua itu ada meliputi sifat karakteristik konsumen, yaitu persepsi, sikap, manfaat, serta karakteristik konsumen tersebut. Dan yang ketiga, ada juga respon konsumen, yang merupakan hasil akhir dari proses pertimbangan dan keputusan konsumen yang menyeluruh dari semua faktor di atas. Kemudian selanjutnya, dalam melakukan pembelian, tentunya pembeli harus menggunakan pertimbangan yang baik, bahkan sangat baik. Banyaknya merek yang bermunculan di pasaran membuat konsumen menjadi lebih selektif dalam membeli produk yang akan dipilih. Nah, faktor nilai dan faktor manfaat yang menjadi faktor utama konsumen dalam melakukan pembelian. Walaupun sudah melakukan berbagai inovasi untuk menarik minat pembeli, tak jarang masih ada produk yang memiliki kesamaan bentuk, kegunaan, dan fitur sehingga membuat konsumen menjadi kesulitan dan lebih selektif dalam membeli produk yang akan dibeli. Seperti kita ketahui, salah satu contoh produk yang harus memiliki pertimbangan dalam melakukan pembelian adalah dalam pembelian kendaraan seperti mobil. Karena kita tahu harga dari suatu mobil tentu sangat tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Nah, untuk mobil sendiri sesuai dengan perkembangan zaman, kita ketahui maka kebutuhan alat transportasi juga akan semakin meningkat. Hal tersebut menjadi angin segar bagi perusahaan otomotif, terutama bagi kendaraan passenger. Saat ini banyak bermunculan merek mobil yang memiliki kualitas yang bagus dan harga yang cukup bersaing, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan mengenai produk-produk yang ingin dibelinya. Nah, untuk mobil passenger sendiri atau mobil penumpang yang banyak beredar di pasaran umumnya berjenis SUV atau Sport Utility Vehicle. Nah, SUV itu adalah maksudnya suatu mobil pribadi yang dibangun di atas kerangka truk. Oke. Nah, salah satu contoh dari kendaraan yang berjenis SUV adalah kendaraan merek dari Mitsubishi, yaitu Outlander Sport dan Pajero Sport. Nah, mobil produk Mitsubishi ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat. Di antaranya mobil SUV milik Mitsubishi Pajero Sport ini memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dibandingkan Outlander Sport. Berikut data mengenai penjualan kendaraan Mitsubishi pada tahun 2018. Nah, bisa kita lihat untuk Pajero Sport sendiri, ini peningkatan minat dari
konsumennya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Outlander Sport. Padahal mereka merupakan satu jenis yang sama, yaitu sama-sama SUV medium untuk mobil kendaraan. Oke, nah terlihat pada tabel tadi, dalam kategori medium SUV, Pajero jauh lebih unggul daripada Outlander Sport dalam penjualan. Mobil Outlander Sport mengalami penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Penjualan cukup meningkat pada awal tahun saja pada saat diproduksi, kemudian dari tahun ke tahun kendaraan Outlander Sport kurang diminati oleh pasar. Nah, untuk mobil Mitsubishi sendiri, Pajero Sport dan Outlander Sport itu diproduksi pada PT Kramayuda Tiga Berlian Motors sebagai agen pemegang merek merakit Outlander Sport di Pulau Gadung, tepatnya oleh Kramayuda Ratu Motor sebagai perusahaan perakit di bawah naungan KTB. Nah, setelah diproduksi oleh KTB, mobil-mobil tersebut tentunya akan dialokasikan ke dealer-dealer resmi Mitsubishi yang akan menjadi distributor dari PT KTB tersebut. Nah, untuk sebagai contoh salah satunya adalah dealer resmi. Dealer resmi yang memasarkan produk Mitsubishi Outlander adalah PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Padang atau yang disingkat dengan PT Dipo Padang. Nah, PT Dipo Padang sendiri merupakan dealer resmi Mitsubishi yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi di daerah Sumatera Barat. Namun pada grafik penjualan Outlander Sport di PT Dipo Padang juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, tentu rendahnya penjualan Outlander Sport ini dapat mengancam kelangsungan posisi Outlander Sport di segmen mobil medium SUV dan Outlander Sport semakin dikalahkan oleh pendatang baru. Nah, berikut adalah gambar dari Outlander Sport dan Pajero Sport. Kalau untuk tampilan, memang Pajero Sport jauh lebih besar, jauh lebih sedikit besar dibandingkan dengan Outlander Sport. Dan untuk dari segi harga pun Pajero Sport jauh lebih tinggi daripada Outlander Sport. Namun, mengapa Pajero Sport jauh lebih diminati oleh konsumen atau pembeli dibandingkan dengan Outlander Sport? Nah, pada dasarnya, semakin banyak ragam perbedaan produk yang dijual di pasaran, membuat konsumen lebih selektif dalam membeli suatu produk menjadi semakin rumit. Menurut para ahli, Kotler dan Keller, ada 5 tahap proses pengambilan keputusan oleh pembeli, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, dan yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian evaluasi alternatif, dan kelima ada perilaku pasca pembelian. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi, maka judul penelitian saya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan Mitsubishi Outlander Sport di PT Dipo Padang. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil Outlander Sport? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian mobil Outlander Sport? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh variabel promosi terhadap keputusan pembelian mobil Outlander Sport? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh variabel brand awareness atau kesadaran merek terhadap keputusan pembelian mobil Outlander Sport? Dan yang kelima adalah, apakah terdapat pengaruh variabel brand image terhadap keputusan pembelian mobil Outlander Sport? Dan yang terakhir, apakah yang terdapat pengaruh variabel popularity terhadap keputusan pembelian mobil Outlander Sport? Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas produk, harga, promosi, kesadaran merek, citra merek, dan popularitas dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian mobil Outlander Sport. Nah, untuk manfaat dari penelitian saya sendiri, yang pertama, bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis, di mana hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan Outlander Sport. Dan yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan penjualan dan sebagai masukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan Outlander Sport. Baiklah,
Sekian presentasi video bab 1 dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.